situs di Bogor banyak dikunjungi peziarah. Konon, tempat ini menyimpan aura yang sangat menenangkan. Tepat di pinggir Jalan Raya Lawang Gintung, Batu Tulis, Bogor, situs Purwakali ditemukan secara tidak sengaja tahun 1991 pada waktu penggalian tanah oleh para pekerja yang sedang melaksanakan pelebaran jalan. Kalau saya rasain barusan pas masuk, emang kayak semacam ada aura yang menyelimuti daerah sini, situs kayak semacam kayak sosok gitu. Cuman dari sosok itu seperti sebuah kayak zaman dulu gitu. Bajunya putih, terus kayak rambutnya disanggul gitu. Ya kemungkinan sebesar itu aura dari dalam sana. Ya yang kadang suka mundar-mandir gitu, ada yang ngerasain hawa beda aja gitu aja sih. Dalam seharinya, bisa ada hingga 5 orang yang berkunjung ke sini. Sekedar melihat bentuk dari peninggalan sejarah ataupun mencoba mengharapkan sesuatu melalui prasasti ini. Tirman selaku kuncen pun mengatakan banyak peziarah ke sini yang justru mengalami petunjuk terlebih dahulu sebelumnya. Beliau itu ada yang dapat ilapat langsung, dapat petunjuk langsung. Beliau itu atau perantara dari mimpi, atau emang dapat ilapat. Kadang beliau pada ada juga yang ziarah kemari juga. Punya niat masing-masing. Kita minta sama Allah ya, sama yang Maha Kuasa nggak boleh minta balas begitu. Ini saya saranin dulu. Kalau mau berdoa silakan aja. Sudah 17 tahun lamanya Tirman menjaga prasasti ini. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah kemunculan sosok harimau. Diyakini macan inilah yang dulunya para pengawal bagi kerajaan Pajajaran. Untuk hal mistis apa Pak yang selama Bapak di sini? Ada hal mistis apa gitu? Hal mistis ini kalau tadi biasa aja ya. Kalau sekitar sini biasanya suka ada penunggunya. Ada penunggunya? Ada macan putih. Kalau Pajajaran kan yang terkenalnya itu dilindungi sama macan ya. Ada macan oranye yang menjaganya. Setiap petilasan pasti ada yang nungguinnya. Gitu. Ada yang nungguin. Oh, pernah dengar sempat dulu emang ada sosok kayak semacam harimau gitu. Kemungkinan besar itu semacam jelmaan atau penunggu gitu. Penunggu yang di situs. Bahkan sosok Eyang Purwakali dikatakan pernah beberapa kali hadir di sini. Bagi mereka yang merasakan ditandai dengan adanya harum bunga dan perubahan suasana secara tiba-tiba. Bukan hanya Purwakali saja, tapi sosok dari Ibu Ratu dikatakan juga pernah hadir di sini. Kalau yang namanya Purohita, yang namanya pendeta itu ya pakaiannya seperti pakaian pendeta zaman dulu. Biasanya pakai topi putih, pakai semacam baju putih gitu ya deh. Bertelanjang kelihatan bahunya gitu. Walau ya kadang-kadang Ibu Ratu juga suka hadir. Kalau sosok sih kalau Ibu Ratu sih saya kalau di prasasti Batu Tulis sering kadang gorden kan nggak ada angin, nggak ada apa tuh. Gorden kan suka naik ke atas gitu ya. Itu harumnya harum melati gitu. Wah, tanda mati itu mungkin saya sampai badan saya sampai merinding gitu. Oh, ada Ibu Ratu hadir mungkin. Nengok petilasan. Ya silakan aja sampai nanti masing-masing kita jangan saling mengganggu lah, kita saling doang. Bahkan peristiwa di luar nalar lainnya terjadi ketika salah satu warga setempat dikejutkan dengan kereta kencana yang tiba-tiba melewati daerah ini. Pak Firman, semalam saya jam 4 malam Jumat itu saya melihat kereta kencana ngelewat dari sini arahnya ke sana lurus. Kan itu jalan itu kan belok lurus kereta kencana sama pengawalnya itu. Purwakali sendiri memiliki nama asli Eyang Buyut Talibrata. Sosoknya adalah salah satu penasehat dari kerajaan Pajajaran. Bebatuan ini sendiri adalah salah satu peninggalannya yang masih tersisa hingga sekarang.
Dahulu, Prabu Kian Santang ingin mengajak ayahandanya masuk Islam. Ia mendatangi keraton Pajajaran yang persis berada di wilayah ini sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat yang kini menjadi kebun raya Bogor. Sebelum sampainya Kian Santang ke istana Pajajaran di kebun raya Bogor, Yang Purwagali, Yang Bulu Tali Brata sudah memberitahukan kepada Prabu Siliwangi bahwasanya akan kedatangan anaknya yang mau mengajak ayahandanya masuk Islam. Purwakali menyarankan agar Prabu Siliwangi menghindar dari anaknya. Ia menanam semacam rumput yang disebut Lidi Lagudi, sehingga istana kerajaan Pajajaran menghilang dan tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Purwakali bersama Prabu Siliwangi pun pergi menuju kaki Gunung Burangrang yang kini berada di perbatasan Bandung Barat dan Purwakarta. Kemudian dari kaki Gunung Burangrang itu dikejar lagi sama Prabu Kian Santang sampai akhirnya dia berlari ke Pamengpek Garut. Nah, sampai di Pamengpek Garut itu, kemudian setelah bertemu pendeta Suliwa diberitahukan ayahnya ada di sebuah gua. Nah, ketemulah antara yang namanya Kian Santang dengan Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata. Di sanalah Prabu Siliwangi mengambil sebuah batang kayu kabua. Dipotonglah kayu tersebut sembari berkata bahwa keyakinan untuk beragama tidak mudah berubah. Perumpamaannya bagaikan Prabu Siliwangi di ujung sisi kayu tersebut, sedangkan Kian Santang di ujung sisi kayu yang lainnya. Akhirnya Prabu Kian Santang menyadari bahwasanya dia tidak berhasil untuk mengislamkan ayahnya. Dibuatlah suatu prasasti di Pamengpek itu dulu, entah itu sekarang ada atau enggak, saya kurang tahu. Nah, sampai di situ akhirnya mereka berpisah. Selain sebagai bukti peninggalan kerajaan Pajajaran, dulunya prasasti ini juga menjadi salah satu tempat pemujaan bagi mereka kepada roh nenek moyang. Ini kan kalau kita lihat ini kan batunya batu menhir. Ada patung-patung yang katakanlah seperti tidak jadi kan begitu ya. Batu menhir kan sudah pasti memang untuk tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Dia sedang berdoa namun tanpa kepala. Entah memang sejak dulu sudah seperti ini atau berubah karena terbawa arusnya zaman. Jadi gambaran masyarakat kita itu karena dulu barangkali ahli patungnya tidak secanggih sekarang, tidak seperti sekarang seperti orang Bali, ya dibikin dengan memang apa adanya. Karena setiap zaman itu punya karakteristik masing-masing. Ya, dulu saya rasa lengkap, hanya kan karena pengaruh waktu yang membuat, ya jangan lagi katakanlah bebatuan begini ya. Ya kemungkinan alam juga kan akan membawa perubahan-perubahan. Gitu. Siklus sudah pasti sudah menentukan. Begitu pula amanah dari leluhur yang harus kita laksanakan untuk selalu menjaga dan merawat situs ini dengan baik. Dengan hal ini, maka anak cucu kita, generasi-generasi selanjutnya pun akan mengetahui peninggalan sejarah berarti di negeri ini.